Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Ilham. Ini adalah tugas untuk membuat video tentang pembelajaran bahasa pemrograman di bab 8. Saya bagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, arti pemrograman atau programming. Kemudian yang kedua, bahasa programming. Yang ketiga, kriteria. Yang pertama, pemrograman atau programming ini memiliki arti yaitu sebuah aktivitas membuat data atau menyusun instruksi di dalam sebuah komputer dalam rangka agar program ini terbentuk dan terkumpul membentuk suatu program gitu. Program ini nantinya digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dari sebuah komputer. Nah, kemudian aspek-aspek dalam sebuah programming ini, yang pertama ada brainware. Brainware ini dengan kata lain adalah orang yang menggunakan atau membuat program. Itu seperti data analyst, orang yang menganalisis data. Kemudian ada programming itu sendiri, programmer itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir ada ini, operator gitu, orang yang mengendalikan sebuah komputer. Kemudian yang kedua tadi ada brainware, kemudian yang kedua ada hardware. Hardware itu adalah sebuah benda, simpelnya sebuah benda yang dapat kamu sentuh, merupakan bagian dari komputer, kayak CPU, kayak keyboard, kayak motherboard, kayak LCD dan lain-lain. Itu bagian dari hardware yang bisa disentuh dan bisa terlihat oleh mata telanjang begitu, bisa digunakan dengan tangan. Kemudian ada software. Software itu adalah sebuah data atau program yang sudah terkumpul dan sudah memiliki instruksi yang spesifik begitu untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya seperti Google itu sebuah program untuk mencari sebuah sesuatu yang kita mau gitu. Kita ingin mengetahui ini, jangan cari ini. Kemudian ada Microsoft, misalnya Microsoft Excel untuk mengolah data. Kemudian ada Microsoft Word untuk menulis sebuah tulisan begitu. Itu di Microsoft Word. Jadi datanya sudah terkumpul dan terinstruksikan dengan spesifik. Itulah software gitu ya. Ini tidak bisa kita sentuh gitu ya, hanya bisa kita gunakan, bisa kita lihat dengan mata gitu. Nah, kemudian fungsi dari programming ini antara lain adalah yaitu memudahkan manusia gitu. Dengan program yang sudah dibuat, manusia bisa dengan mudah begitu menjalankan tugas-tugas tertentu, kayak misalnya ada sebuah program bernama SPSS yang memudahkan manusia untuk mengolah data dengan instruksi yang sudah dibuat dari awal gitu. Tidak susah-susah manusia itu menemukan hasil sebuah data. Kemudian kita sampai ke bab kedua, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bahasa rendah atau bahasa mesin. Ini bahasa yang sulit dipahami karena bentuknya itu kayak 0 sama 1 doang. Nah, jadi bahasa ini adalah bahasa mesin gitu. Kelebihannya bahasa ini mudah eksekusinya cepat karena memang bahasa mesin ya. Eksekusinya cepat. Kemudian tapi kekurangannya itu sulit dipahami oleh manusia. Kemudian ada bahasa menengah atau bahasa assembly. Nah, bahasa assembly ya. Nah, bahasa menengah ini maksudnya sedang-sedang, bahasa menengah gitu kan. Nah, jadi bahasa ini tuh lumayan mudah dipelajari gitu. Kemudian ada bahasa tinggi. Bahasa tinggi ini bahasa yang dekat dengan manusia gitu. Dan bahasa ini mudah untuk dipelajari manusia. Nah, kemudian kita sampai ke bab 3, yaitu kriteria. Kriteria programming itu ada berapa sini? Yang pertama itu terbagi 3. Ada clarity, ada simplicity, kemudian ada unity. Clarity ini artinya kemudahan, kemudian simplicity artinya kesederhanaan, kemudian unity artinya kesatuan. Nah, tiga-tiga ini merupakan aspek penting di mana sebuah program itu dibuat untuk memudahkan dibuat dalam suatu yang sederhana untuk dipahami. Maksudnya kalau sudah jadi itu sederhana untuk dipahami. Kemudian ada kesatuan program-program. Kemudian ada orthogonality, artinya sebuah atribut yang berkombinasi gitu, membuat suatu data atau program yang terinstruksikan dengan baik. Kemudian ada kewajaran untuk aplikasi.
Sewajarnya aplikasi itu tidak sembarangan buatnya, memang ada langkah-langkahnya rumit begitu. Nah, isinya itu ada struktur data, kemudian ada operasi, ada struktur kontrol, dan sintaks atau langkah-langkah. Kemudian kriteria yang ketiga itu mendukung abstraksi untuk memecahkan masalah. Nah, abstraksi ini adalah masalah substansial gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait dengan bahasa pemrograman. Semoga mudah dimengerti. Selamat pagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.